Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Witriani. Saya dari kelas G5 kelompok 6. Di sini saya bersama teman-teman saya, M. Ari Alfatan, Ristay, dan Nur Hikmayati akan mempresentasikan tentang Al-Haya fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Yang pertama, Allah. Seorang muslim harus memiliki ma'arif atau pengetahuan, pengenalan, juga pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam azat, as-sifat, al-asma, dan al-afal. Zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk Allah ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Mengenal hal ini, Allah Ta'ala berfirman di Quran Surat Al-Ikhlas 112 ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Segala sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Selanjutnya ada Quran Surat Asy-Syura 42 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa syami'ul basir. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dan selanjutnya ada Quran Surat Al-An'am. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabiri. Yang artinya, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. As-sifat atau sifat dan al-asma atau nama-nama Allah Ta'ala pun adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Dia berfirman di Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dan dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 110 yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala diantaranya disebutkan di ayat-ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Subhanallahi amma yusriqun. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Yang artinya, Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan,
Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22-24. Shadaqallahul Azim. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah, Tuhan semesta alam yang indah dan baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik lagi indah. Asmaul Husna sendiri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang artinya adalah nama, sedangkan Al-Husna ialah bentuk masdar dari Al-Ahsan yang artinya baik, bagus atau indah. Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, gelar atau sebutan sekaligus sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang indah dan baik. Dalil tentang Asmaul Husna, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam af'al perbuatan. Penciptaan langit, bumi, manusia, jin, malaikat, dan lainnya merupakan af'al Allah Ta'ala dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Hal ini dijelaskan di Quran Surat Al-Buruj ayat 16 yang artinya Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Serta pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 23 yang artinya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Selanjutnya macam-macam tauhid. Kesadaran akan kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak tertandingi dalam azat, as-sifat, al-asma, al-afal. Inilah yang menumbuhkan kesadaran at-tauhid meliputi pertama at-tauhidul asma wa sifat, yakni meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yang layak bagi Allah tanpa takrif, tahtil, ta'if, dan tamsil. Kedua, at-tauhidu ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Surat Al-Baqarah ayat kedua. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Surat An-Nas ayat ke-1. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin summa stawa 'alal arsy yughsil laylan nahara yatlubuhu hashisan wa samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bil amri ala lahul khayyaqu wal arru wa tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersembayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-A'raf ayat ke-54. Ketiga,
at-tauhidu al-mukiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Qulillahumma malikal mulki tu'tiya mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimma tasha' wa tu'izu man tasa'u wa tu'dilu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat 26. Walillahil mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Imran ayat ke-189. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhu yatlu alaihi ayatihi wa yuzakihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Keempat, at-tauhidul uluhiyah, yakni pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ia kana budua ia kana stain. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ilahin nas, sembahan manusia. Surat Anas ayat ketiga. Materi 3 terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. Sikap ketauhidan di atas terangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban, yang dicintai. Walladzina amanu asadu huwaban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Menjadikan Allah Ta'ala sebagai Rabban Mashudan, Tuhan yang dituju. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat ke-162. Lalu menjadikan Allah Ta'ala sebagai malikan muta'an atau raja yang ditaati. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lalu menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan
atau Tuhan yang disembah. Terdapat pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah adalah agama yang lurus. Lalu terdapat juga pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul zina wal insa illa liya'budu, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Materi yang keempat yaitu tercapainya kehidupan yang baik. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik. Terdapat pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu a'lam. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.